kepada pertobatan orang fasik. Berbicara tentang Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tentu kalimat ini sudah sangat sering kita dengarkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan terkadang kalimat ini sering menjadi sebuah sebuah guyonan ya bagi orang-orang Kristen pada saat ini. Kalau ada orang dilihat saudara-saudara di sekitarnya gitu ya. Dan saya juga sering mendengarkan itu dari kalangan jemaat mengatakan begini, ada pertanyaan, Abang Pendeta, kenapa ya kalau orang baik itu umurnya pendek-pendek katanya gitu ya. Orang menilai begitu. Itu ada orang jahat, tapi hidupnya panjang, umurnya panjang gitu ya. Kita enggak bisa menentukan itu ya, umur kan di tangan Tuhan ya saudara-saudara ya. Lalu orang berkata, ada yang berkata menjawab begini, ya iyalah, Tuhan kan tidak menginginkan kematian orang-orang jahat. Tuhan masih menanti-nantikan pertobatan orang yang jahat itu katanya. Maka dikasih umur yang panjang, kayak gitu kan. Tapi mungkin itu bagi saya sekedar sekedar perkataan dan sekedar pendapat. Tapi kalau kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu sisi kalimat itu ada benarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita percaya Allah kita itu adalah Allah yang sangat mengasihi setiap orang dan segala ciptaannya. Dan karena kasihnya itu, Allah tidak menghendaki orang-orang yang diciptakannya itu, manusia ciptaannya itu mati di dalam dosa. Tapi Allah menghendaki bahwa setiap orang itu memperoleh keselamatan, kehidupan, saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan sangat mencintai kehidupan. Dia menciptakan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya segala sesuatu ini memiliki kehidupan. Dia menciptakan manusia, lalu dia menempatkan manusia di Taman Eden. Supaya apa? Supaya manusia itu memperoleh kehidupan di sana. Mereka bisa menikmati hidupnya. Mereka bisa menikmati karunia dan pemberian Tuhan. Tetapi hidup yang dikaruniakan Allah kepada alam ciptaan dan kepada manusia itu akhirnya dirusak oleh apa? Oleh dosa dan pelanggaran. Maka Allah mengatakan, ketika kamu melanggar, berdosa kepada Tuhan, maka hidupmu akan mati, katanya kepada manusia itu kan di Taman Eden. Walaupun secara fisik mereka tidak mati, tapi secara rohani mereka mati karena mereka berdosa kepada Tuhan. Dan karena keberdosaan manusia itulah kejahatan semakin banyak, hidup semakin rusak, dunia semakin hancur, saudara-saudara. Hubungan Allah dengan manusia sudah semakin jauh, sudah semakin rusak hubungan Allah dengan manusia. Maka Allah tidak menginginkan hal itu terus berlangsung dan berlangsung. Maka Allah selalu menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, bagaimana supaya setiap orang itu, manusia itu selalu memperoleh keselamatan, tetap selamat, tetap hidup. Maka dia menganugerahkan kembali. Dia memanggil orang-orang tertentu untuk menyatakan dan memberitakan firman-Nya. Supaya setiap orang yang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Termasuk kepada bangsa Israel ini kan, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Yehezkiel itu dipanggil oleh Allah ketika Israel itu ada di dalam pembuangan Babel. Berbicara tentang pembuangan Babel, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita memahami bahwa itu adalah bentuk dari ancaman dan penghukuman Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran mereka terhadap hukum-hukum Allah. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak melaksanakan keadilan dan kebenaran. Mereka menindas sesamanya, mereka melakukan ketidakadilan, saudara-saudara. Mereka menjauh daripada Allah, bahkan mereka tidak mendengarkan. Mereka mengabaikan firman Allah yang disampaikan para nabi-nabi. Israel ini sudah semakin jauh terjatuh ke dalam dosa.
Bahkan ketika mereka sudah dihukum pun, dibuang ke Babel, saudara-saudara dikasih Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Mereka tidak mau bertobat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Allah memanggil Yehezkiel ini menjadi seorang nabi untuk memberitakan tentang penghukuman dan ancaman itu, saudara-saudara. Allah tidak menghendaki mereka hidup dalam dosa. Allah mau menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita harus memahami juga bahwa pembuangan Babel ini bukan berarti Allah membenci dan hendak membinasakan orang-orang pilihannya itu, tapi Allah mau mereformasi, gitu ya. Allah mau memperbaharui, Allah mau mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah salah, mereka itu sudah berdosa, dan oleh karena itu mereka harus kembali kepada Allah, menyadari dosa-dosanya dan meninggali dosa-dosanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pasal 33 kitab Nabi Yehezkiel ini, saya melihat saudara-saudara ada satu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di balik berita tentang penghukuman yang disampaikan oleh Yehezkiel, Allah tetap menyediakan berita keselamatan dan pengharapan. Itu ciri khas dari pemberitaan para nabi-nabi. Kalau ada berita tentang penghukuman, pernyataan atas dosa-dosa umat, maka akan selalu mengikut ke sana juga berita tentang pengharapan dan keselamatan, saudara-saudara. Karena apa? Kembali kepada yang tadi, saudara-saudara, kasih Allah itu lebih besar daripada penghukumannya. Kasih Allah itu lebih besar daripada murkanya. Itu yang harus disadari oleh orang-orang Israel itu. Allah itu kasih, tapi Allah itu juga adalah Allah yang adil. Allah yang adil itu adalah Allah yang tidak menghendaki dosa, Allah yang harus menghukum orang-orang yang berdosa. Tapi Allah yang kasih itu adalah Allah yang tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa. Dia harus mengampuni, dia harus mengasihi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat Bapak Ibu ya, kasih Allah dengan keadilannya ini kadang-kadang sering berbenturan gitu. Mengapa saya katakan kadang-kadang sering berbenturan? Satu sisi dia sangat mengasihi kita. Jadi dia menginginkan kita ini jangan matilah karena dosa-dosa kita gitu ya. Tapi karena dia juga adalah Allah yang adil, dia harus konsisten dong dengan keadilannya gitu ya. Dia harus menghukum, tidak menghendaki orang yang berdosa, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tidak menghendaki keberdosaan itu ada dalam diri manusia. Maka untuk mempertemukan antara kasih dengan keadilan Allah ini, saudara-saudara, harus ada sesuatu yang Allah lakukan. Apa itu? Saudara-saudara, yang kita imani itu terjadi dalam Kristus Yesus. Mempertemukan antara kasih Allah dengan keadilannya. Karena dia mengasihi, dia tidak menginginkan manusia mati dalam dosa, itu kasihnya. Tapi keadilannya, kesalahan dan dosa harus dihukum. Maka harus ada yang dihukum, harus ada yang dikorbankan. Maka dia turun dari tahtanya ke dunia ini menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka dia memberikan dirinya sendiri gitu ya, menjadi penebusan atas dosa-dosa kita. Dialah yang dihukum. Itulah keadilannya. Karena dia menginginkan kita tetap hidup, karena dia mengasihi kita, itulah kasihnya. Jadi puncak dari kasih dan keadilan Allah itu ada pada diri Yesus Kristus, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ada yang dikorbankan, pengorbananlah puncaknya, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan itu juga terjadi dalam cerita tentang Yehezkiel ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Allah memanggil Yehezkiel, engkau anak manusia katanya, aku memanggil engkau menjadi penjaga Israel katanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dia dipanggil untuk menjadi seorang penjaga Israel. Apa itu artinya penjaga Israel ini, saudara-saudara? Allah mengatakan, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi tugas penjaga itu pertama,
mengingatkan Israel ini atas segala dosa-dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan Israel ini atas segala dosa-dosanya. Saudara-saudara, mengingatkan mereka tentang kasih Allah. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya dia bertobat, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau kau mendengarkan firmanku, ingatkan kepada mereka. Kalau aku mengatakan orang jahat itu harus mati karena dosa-dosanya, maka engkau harus mengingatkan mereka. Jangan kau biarkan mereka tetap dalam dosanya, saudara-saudara. Tapi ingatkan mereka. Kalau kau tidak mengingatkan mereka atas dosa-dosanya, mereka akan mati karena kesalahan dan dosanya. Dan aku akan meminta pertanggungjawaban dari kau, kata Allah kepada Yehezkiel, saudara-saudara. Jadi tugasnya bukan hanya sekedar untuk mengingatkan, tapi juga dia adalah menjaga, saudara-saudara. Menjaga kaum Israel ini supaya tidak mati karena dosanya gitu. Dia menjaga, dia merawat mereka. Merawat mereka kan harus mengingatkan, saudara-saudara. Menjaga mereka, memelihara mereka, saudara-saudara. Tetapi jikalau engkau mengingatkan orang jahat supaya ia bertobat dari hidupnya, dan dia tidak mau bertobat, ia akan mati, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang penting kau ingatkan mereka. Mereka harus bertobat. Mereka harus kembali kepada Allah. Engkau harus menjadi penjaga mereka. Jadi penjaga Israel itu artinya, saudara-saudara, dia mengingatkan mereka, dia merawat mereka, dia memelihara mereka. Merawat itu dalam artian tidak membiarkan mereka ini hidup di dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugasnya adalah mengingatkan mereka. Ya mudah-mudahan mereka bertobat gitu ya Mang Inang ya, kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya gitu. Jangan pernah lelah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tugas menjaga Israel itu adalah mengingatkan mereka, merawat agar tetap setia kepada Allah dan meninggalkan jalannya yang jahat. Apabila dia tidak mengingatkan mereka akan dosanya, maka Allah akan menuntut pertanggungan jawab kepada Yehezkiel atas segala dosa dan kejahatan bangsa itu. Ia harus mengingat juga tentang kasih Allah pada umatnya yang mau berbalik. Jadi umat itu harus diingatkan untuk bertobat. Diingatkan dalam kasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih itu harus menjadi sebuah dasar bagi kita untuk mengingatkan orang. Memberitahukan kepada mereka kalau mereka bersalah. Cuman kadang-kadang ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali orang-orang Kristen ini ya, saya nggak tahu apakah kita juga sering begitu ya saudara-saudara. Seringkali kita mengatakan kalau ada orang atau jemaat atau orang percayalah yang jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita mengatakan begini, saudara-saudara, sudahlah Amang Pendeta, gereja kan harus menjalankan kasih gitu ya, gereja kan harus penuh dengan kasih, kalau dia berdosa, ya urusannya itu dengan Tuhan gitu kan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ingatkan dia, nanti malu dia gitu kan, apalagi dikenakan tata penggembalaan, malu dong nanti dia Amang gitu kan. Saya sering mengatakan memang orang Kristen sekarang kalau melakukan dosa nggak ada malu-malunya, tapi kalau mengakui dosa malunya banyak kali. Saya mengatakan gitu, sudah dikasih Tuhan. Benar nggak Amang Inang? Malu nama dikenakan tata penggembalaan gitu kan. Saya katakan ya dikenakan diingatkan atas dosa-dosanya dia malu. Melakukan dosa, enjoy aja dia, nggak ada malunya sedikit pun gitu kan. Sudah dikasih Tuhan. Oleh karena itu tugas kita adalah mengingatkan mereka. Saudara-saudara, tugas gereja adalah, gereja juga bertugas seperti Yehezkiel, menjadi penjaga-penjaga umat, penjaga warga jemaat, penjaga sesama kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kita saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saudara-saudara, dengan landasannya kasih Allah yang besar itu. Seperti kata Paulus, kasih itu menutupi banyak apa Manginang? Banyak dosa gitu ya. Jadi kalau kita mengingatkan dia dalam kasihnya, bukan berarti kita mau mempermalukan dia.
tapi mengingatkan dia supaya dia mengaku, supaya dia menyesali, dia bertobat, gitu kan? Dan dia kembali kepada Allah. Kalau enggak kita ingatkan dia atas dosa-dosanya, dia akan terus melakukan kejahatan. Dia akan terus melakukan dosa tanpa dia sadari, akhirnya dia mati dalam dosanya. Tapi kita tanpa mengingatkan apa-apa, kita juga salah, gitu kan? Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita juga salah. Jadi jangan salah, kadang-kadang orang Kristen kasih itu sesungguhnya adalah kasih itu menutupi banyak dosa, tapi kadang-kadang kasih itu jadi menutupi dosa, gitu kan? Kasih itu ya udahlah, nggak apa-apalah, tenang aja lah kau di situ. Kami lah nanti yang urusan ke situ, gitu kan, saudara-saudara? Seperti seorang apa ya? Kalau saya dalam kehidupan, apalagi di dalam kehidupan orang Batak, gitu kan? Kalau ada opung lah gitu ya, entah gimana pun nanti ini cucunya ini gitu kan, apalagi panggorannya, walaupun salah ini cucunya ini kan, ya udahlah nggak apa-apa lah itu, biarlah situ gitu kan. Akhirnya suka-suka apa punya lah. Jadi orang Batak sekarang banyak itu kan, mau lodak danak, hijolin pungna, kami manja do ninda kan. Toho dia emang ina, manang saya dia pini do. Itu kan. Saya dia pini opungna do kan. Apalagi dong sakuar ni opungna kan. Sakuar yang opungna, horas mat. Mula mai hadua tuja menina torasna, ang tarpreso na torasna beo. Saudara-saudara kan. Karena apa? Maroha po ang amang paditan nami gitu kan. Apalah po puni ba po hangi, pangguaran niba ninda musema. Di salah pei nyapinan namai. Kayak gitu kan, saudara-saudara. Bukan begitu, saudara-saudara. Harus diingatkan. Harus ditegur dia atas segala dosa-dosa. Tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, saudara-saudara. Supaya dia bertobat, gitu ya. Jadi kalau ada kita mengingatkan saudara-saudara kita oleh karena keberdosaan dan kesalahan mereka, bukan karena kita mau mempermalukan mereka Bapak Ibu, bukan. Tapi karena kita mau mengingatkan dia supaya dia bertobat. Dan itu juga berarti kita sudah menjaga dan merawat persekutuan kita tetap indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bertobat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah menginginkan pertobatan. Allah tidak menginginkan kematian. Karena Allah mencintai kehidupan. Dan berbicara tentang pertobatan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan adanya pertobatan. Apa itu pertobatan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Apa manginang pertobatan? Apa itu pertobatan? Kalau kita lihat ya, saya mencoba untuk mencatat apa yang Alkitab kita katakan tentang pertobatan dari cerita Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama, ada dua hal saya melihat, saudara-saudara. Pertobatan itu Yesus memakainya dengan istilah menyesal, gitu kan? Dalam Alkitab kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Lukas 17 ayat yang ketiga, saudara-saudara, Yesus mengatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi Yesus memakai kata menyesal. Jadi pertobatan itu adalah penyesalan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang bertobat itu adalah orang yang menyesali dosa-dosanya, gitu kan? Dan dia kembali kepada Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Batak itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 17 ayat yang ketiga itu dalam bahasa Batak, saudara-saudara, penyesalan itu disebutkan dengan kata paubahon roha, gitu ya. Berubah hatinya, gitu kan? Atau dalam bahasa sehari-hari ganti hatilah, gitu. Hati yang baru, gitu kan? Jadi hatinya yang lama yang sudah berdosa itu diganti dengan hatinya yang baru. Itulah pertobatan. Itu kan, saudara-saudara. Jadi pertobatan itu tidak sekedar kata-kata, saya bertobat, gitu ya. Tobat aku Tuhan, swear tak kewer-kewer gitu ya. Enggak begitu, saudara-saudara. Penyesalan, mengubah hati, mengubah pikiran. Itu kan, kalau Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 dia mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, katanya kan. Yesus mengatakan, berubahlah hatimu, pauba marohami, katanya gitu kan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi pertobatan itu pertama adalah merubah hati,
dan pikiran kita. Kalau dalam bahasa Yunani yang sering kita dengar itu, pertobatan itu artinya bermetanoia, saudara-saudara, berubah hati ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi pertobatan itu hati yang berubah, saudara. Ada perubahan dong, begitu ya. Kedua, istilah yang juga sering dipakai untuk menyebutkan kata pertobatan itu adalah lahir kembali, lahir baru, gitu kan? Lahir kembali. Jadi manusia yang lama kita itu sudah mati, sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Lalu kita dilahirkan kembali, saudara-saudara. Kita diperbaharui, ada pembaharuan, saudara-saudara. Yang artinya adalah pertobatan itu bukanlah usaha manusia, tapi pertobatan itu adalah karena pembaharuan oleh Roh Allah, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan orang Kristen lah ya, pasti orang Kristen lah gitu. Dia mengatakan begini, dia tanya sama saya begini, saudara-saudara, Amang pendeta, jadi pendeta berarti orang sudah bertobat, Amangnya? Saya kata pastilah, saya katakan gitu kan. Kalau pendeta mah enggak bertobat itu bahaya itu, saya katakan kan. Lalu dia mengatakan begini, saudara, saya Amang, hari pertobatan saya akan saya kenang seumur hidup saya, jangan. Maksudnya apa? Saya katakan gitu kan. Saya bertobat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lah, emang seperti hari kemerdekaan, saya katakan itu, hari pertobatan itu kan. Saya katakan, kenapa begitu? Saya katakan begitu. Ya, disitulah hari di mana saya lahir kembali, lahir baru gitu ya, bertobat gitu. Oh, berarti begitu pemahamannya tentang lahir baru, lahir kembali gitu ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Lalu saya katakan, kalau menurut saya katakan, pertobatan itu tidak perlu dikenang harinya kapan, tanggal bulannya berapa gitu ya. Karena setiap hari kita harus bertobat. Setuju nggak Bang Inang? Ya kan? Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus meminta pembaharuan dari Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Pertobatan itu bukan prestasi rohani. Prestasi, itu pertobatan itu saudara-saudara bukanlah prestasi yang harus kita ingat dan harus kita kenang, apalagi pakai piagam, gitu ya. Si teman ini saudara-saudara dia mengatakan, saya punya sertifikat nyamang dari, pakai sertifikat pula lagi pertobatan, ya kan? Jangan saya bingung saya saudara-saudara, apalagi sertifikat ini gitu ya. Lalu saya katakan pertobatan itu bukan seperti ijazah, kamu lulus, kamu dapat ijazah, dapat sertifikat gitu kan. Lalu saya katakan pertobatan itu adalah hidup yang selalu diperbaharui oleh Roh Allah, dan itu berlangsung setiap hari gitu. Jadi hidup kita yang setiap hari harus diperbaharui oleh Tuhan. Kita sadar akan dosa kita datang kepada Allah, kita meminta pembaharuan dari Roh Allah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti Paulus katakan, hidupku yang sekarang ini bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku, gitu kan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah lahir baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap hari kita dilahirkan kembali, kita diperbaharui. Itu anugerah Allah, itu pemberian Allah. Itu bukan prestasi, itu bukan sesuatu yang harus dicatat, apalagi pakai sertifikat. Nggak tahulah ini gimana orang-orang Kristen sekarang ini, saudara yang kasih Tuhan. Yang Allah inginkan dari Israel itu begitu, saudara-saudara. Mereka menyesali dosa-dosanya, mereka mengaku segala dosanya kepada Allah. Mereka sudah salah, sudah berkhianat, sudah melanggar kehendak Allah, saudara-saudara. Lalu mereka menyesal ketika mereka mendengarkan firman, lalu mereka datang kepada Allah, mereka meminta pembaharuan, lalu Allah akan membaharui mereka, menjadikan mereka menjadi baru, lahir baru. Itulah pertobatan yang Allah inginkan dari Israel ini. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan mati oleh karena dosa-dosanya, tapi mereka memiliki kehidupan yang baru. Mereka tetap hidup, saudara-saudara. Jadi Allah sangat mencintai kehidupan. Allah akan melakukan apapun untuk memelihara kehidupan. Unakolan di Turki mandokon mulu hari Natal, ai songonodo holong ni rohani di bata tu portibion. Gitu kan namanya ya? Olado lehonona anak nanasa sadai. Itu kan? Asa unang mate ganup na porsiai di ibana.
Alai asa hanguluan na saliling ni lelengna di ibana. Itulah bahasa Inggrisnya. Ini kan saudara-saudara kan? Bahasa Indonesia gimana Bang Ina? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Allah adalah supaya kita beroleh kehidupan. Tidak hanya kehidupan di dunia ini, tapi adalah kehidupan di sorga, kehidupan yang kekal. Allah tidak menghendaki kematian, apalagi kematian karena dosa. Karena Allah sangat mencintai kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengutus nabinya kepada orang-orang Israel, supaya mereka tetap hidup, saudara-saudara. Supaya mereka tetap mencintai Allah di dalam kehidupan mereka, dan mereka beroleh sukacita. Itulah yang menjadi tugas dari Yehezkiel itu, saudara-saudara, memberitakan tentang pertobatan itu, saudara-saudara. Maka itu jugalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada dua hal yang saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Yang pertama, kalau Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan menjadi penjaga bagi Israel, saudara-saudara, maka saya mau mengatakan, mengajak kita semua merenungkan bersama-sama. Kita juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita. Apa tugas penjaga tadi? Mengingatkan, merawat, dan memelihara mereka, supaya mereka sadar akan dosanya dan mereka kembali kepada Allah. Tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya ngapain saudara-saudara? Mengingatkan, merawat, dan menjaga persekutuan kita, saudara-saudara kita, agar kita tetap hidup dalam anugerah dan kasih Allah. Kalau ada saudara-saudaramu yang melakukan dosa, tadi kata Yesus dalam epistel itu kan, Bapak Ibu ya, kita baca tadi itu kan, masih ingat tadi kan epistelnya kan, Bapak Ibu ya, apa kata Yesus? Kalau ada saudaramu yang berbuat kesalahan, tegurlah dia di bawah 4 mata, gitu kan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau dia tidak mengakui dosanya, bawalah 2 atau 3 orang saksi, gitu kan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau enggak mengakui juga dosanya, bawalah kepada jemaat. Kalaupun tidak diakui lagi dosanya, saudara-saudara, anggaplah dia sebagai pemungut cukai, gitu kan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Artinya orang yang tidak percaya akan anugerah Allah itu. Tugas kita adalah mengingatkan saudara-saudara kita ini. Ingatkan 4 mata dulu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada kesalahanmu, aku hanya mengingatkan, engkau sudah salah, engkau sudah berdosa, begitu ya. Ayolah, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Ini tahinangkan tugas takan, alai si patah hitaon, apalagi hita halak mata kon tung baca hebat dok. Bukan hanya mengingatkan orang. Jadi kalau ada orang kesalahan orang, saudara-saudara kita, ingatkan dia 4 mata dulu. Itu kan, unang gabi di pahata-hata kau tu halak. Dosa di dungammu. Itu kan. Apalagi kadang-kadang jelmai mulu didok A di son, mulu ceritana gabi B batusan A dan B gitu kan. Contohnya gitu ya. Ada orang yang melakukan kesalahan, mencuri uang 100.000 gitu kan. Tahu dia, diingatkannya, diceritakan sama orang lain. Tahu nggak kau, si A itu mencuri uang 1 juta katanya gitu kan. Memang ngeri kali dia, 3 kali dia gitu kan. Disambung lagi ke sana, saudara-saudara. Wah, yang ku tahu bukan 1 juta, ada lagi barang dicurinya di sana gitu kan. Tambah lah. Bahasa Bataknya, oleh pagada-gada hata. Itu kan, buah-buah kahurangan nidongan. Gak begitu merawat persekutuan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Zaman sekarang ini ada nama istilah SMS. Tahu gak SMS, saudara-saudara? Tahu gak? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Yang banyakan sekarang orang kayak gitu. Bagaimana kita mau merawat persekutuan kita kalau terjadi begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tugas kita adalah merawat, menjaga, memelihara persekutuan kita, agar tetap kita memelihara kasih Tuhan, menyadari dan senantiasa kita menyesali dosa-dosa kita.
Ada saja memang orang Kristen sekarang ini melakukan dosa hari ini, bato ya memang padita nami hari Minggu boy di mamang nopoti dosa tu Tuhani gereja agi tahe. Itu kan namang kan? Sudah kasih Tuhan. Banyak banget orang Kristen begitu. Tapi kasih kita itu harus mengingatkan orang dan membawa orang kepada satu kesadaran dia harus meninggalkan dosanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Di tugas kita Bapak Ibu, jemaat ini gitu ya, agar menjadi indah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Menjadi persekutuan yang baik, mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling menguatkan, saling menegur dalam kasih, bukan dalam kebencian, bukan dalam iri hati ya, tapi menegur dan mengingatkan dalam kasih, supaya kita sama-sama kembali kepada anugerah Allah, kembali kepada gambar dan rupa Allah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Itu tugas kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-11 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita. Mengapa kamu harus mati? Itu kan Allah tidak menginginkan kematian itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ayat 10 dikatakan, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Saudara-saudara, firman itu sudah dijawab, dan jawabnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan bagi kita. Dosa itu membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Tetapi kasih dan anugerah serta pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu membawa kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukti cinta kasih Allah itu nyata di dalam Kristus Yesus. Dia telah menjadi penebus kita. Dia mati di kayu salib agar kita yang berdosa ini tetap dapat hidup dan tidak binasa. Jadi kalau Israel berseru-seru kepada Tuhan, kami sudah menyesali dosa kami sudah hancur oleh karena dosa-dosa kami pasti mati gitu. Jawabannya adalah kita tidak akan mati, bahkan kita akan beroleh hidup yang kekal, beroleh kehidupan. Karena apa? Karena jawabnya ada pada Yesus yang ada di kayu salib itu, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih Allah itu melebihi segalanya. Kasih Allah itu mendahului murkanya. Kasih Allah itu lebih besar daripada murkanya. Oleh karena itu bersyukurlah kita, karena Allah sangat mengasihi kita. Dan tugas kita adalah mari kita saling menjaga, kita saling merawat, kita saling menegur, kita saling mengingatkan saudara-saudara, agar kita tetap hidup sebagai sebuah persekutuan yang baik. Jangan suka mencari kesalahan orang lain, tapi ingatkanlah orang lain akan kesalahannya supaya dia kembali kepada Allah. Motivasi kita adalah mengingatkan orang akan kesalahannya supaya dia kembali bertobat dan menyesali dosanya, bukan supaya orang tunduk kepada kita gitu ya, dan mempermalukan orang. Jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu bukan tugas dari penjaga seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Oleh karena itu mari kita hidup dalam firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita hidup dalam persekutuan, dan percayalah persekutuan kita ini akan semakin indah, dan setiap orang akan melihat bahwa benarlah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah, Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkorban, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Engkau menjadi penyelamat kami, dan Engkau memberikan kehidupan bagi kami.
Firman-Mu juga mengingatkan bagi kami Tuhan, agar kami tetap memelihara kehidupan ini, merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan, agar kami juga saling mengingatkan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga ketika kami jatuh ke dalam dosa, maka kami akan bangkit, kami akan kembali kepada Allah, kami akan dibaharui oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kasih dan pengampunan. Bapa, ingatkan kami Tuhan sebagai persekutuan-Mu Tuhan, agar kami juga saling membangun, saling menopang, dan saling mengingatkan, menjadi penjaga bagi sesama jemaat Tuhan, sesama orang percaya. Terima kasih Bapa buat persekutuan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah sukacita kami ini Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu ini Tuhan, GKPI Jemaat Khusus Depok ini, dalam setiap kegiatan dan pelayanan mereka, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhan yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan, dari pendeta, pengurus harian jemaat, para majelis, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kami percaya setiap pelayanan kami Tuhan, Tuhan kehendaki, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah sukacita kami Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahkan umur yang panjang, yang pada hari-hari yang lalu dan pada minggu ini mereka berulang tahun. Kami berdoa buat jemaat-Mu, anak Marsya Caroline Hutagalung, Saudara Rikson Sitorus, Ibu Delina Roswita Panjaitan, Ibu Sri Ratu Rasmi Silaban. Tuhan yang memberkati mereka. Pertambahan umur itu juga berarti pertambahan dan berkat Tuhan yang semakin melimpah dan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Berikan kehidupan yang baik, berikan berkat Tuhan, berikan kesehatan kepada keluarga mereka untuk menjalani kehidupan mereka di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, buat keluarga Bapak Horno Pahulungan Nenggolan, Ibu Margareta Junita Manurung. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan mengaruniakan segala kasih dan kebaikan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Biarlah kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, buat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kami, dan oleh karena itulah kami hanya berserah kepada-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami dan menyertai kami dalam setiap pergumulan di kehidupan kami ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami kepada kebaikan dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas segalanya ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Kembali kita